Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nanda hebat, apa kabar hari ini? Semoga Nanda sehat selalu ya. Selamat datang kembali di video pembelajaran Ibu Lili Suryani dengan materi perkembangbiakan manusia. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bermakna dan berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Selamat belajar. Yang kita akan pelajari hari ini adalah kompetensi dasar, tujuan belajar, materi, dan kuis. Adapun kompetensi dasar hari ini adalah mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi ini, Ananda dapat mendeskripsikan tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari masa balita sampai lanjut usia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Demikian pula manusia. Untuk melestarikan jenisnya, manusia berkembang biak secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan secara kawin terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma laki-laki ayah dan sel telur perempuan ibu yang sudah menikah. Apakah perkembangan dan pertumbuhan itu? Bagaimanakah perkembangan dan pertumbuhan pada manusia? Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan adalah perubahan kemampuan menuju kesempurnaan. Contoh, kemampuan berbicara, bergerak, dan berpikir. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran tubuh. Ukuran tubuh meliputi besar lingkar kepala, berat badan, dan tinggi badan. Perkembangan tidak dapat diukur seperti halnya pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan pada manusia ada dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah lahir, atau di dalam rahim dan di luar rahim. Pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim dimulai ketika terjadi penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Rahim hanya dimiliki perempuan, jadi pertumbuhan dan perkembangan pertama kali terjadi di dalam tubuh seorang ibu. Masa pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim disebut juga dengan masa kehamilan. Masa kehamilan itu terjadi selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Setelah kurang lebih 9 bulan 10 hari di dalam rahim, bayi akan lahir ke dunia dan memulai pertumbuhan dan perkembangannya di luar rahim. Perkembangan dan pertumbuhan pada manusia setelah lahir meliputi 5 tahap. Kelima tahap itu adalah balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Perkembangan dan pertumbuhan manusia setiap tahapnya sebagai berikut. 1. Balita atau bayi di bawah 5 tahun. Usia 0-5 tahun. Mampu tengkurap, merangkak, berjalan, dan berlari. Mampu menggunakan kelima indera yang dimilikinya. Pertumbuhan tubuh bertambah dengan pesat pada tahap balita. 2. Kanak-kanak usia 6-11 tahun mulai mengenali lingkungan, mampu menggunakan daya nalar, dapat bekerja sama dengan teman sebaya. Pertumbuhan terus terjadi pada tahap anak-anak dan remaja. Tiga, remaja usia 12-20 tahun. Terjadi peningkatan intelektualitas. Organ-organ reproduksi mulai berfungsi, emosionalnya belum stabil. Tahap remaja sering disebut juga masa pubertas atau masa akil balik. Masa pubertas ditandai oleh ciri primer atau tidak terlihat dan sekunder ciri fisik terlihat. Kedua ciri pubertas ini dikendalikan oleh hormon kelamin. Masa pubertas atau remaja merupakan tahapan menuju kedewasaan, dimulai pada usia 9-14 tahun pada perempuan dan usia 14-17 tahun pada laki-laki. Ada dua ciri pada masa pubertas, yaitu ciri sekunder dan ciri primer. 1. Ciri sekunder pada anak perempuan. Pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan sekitar kelamin. 2. Suara jadi melengking. 3. Payudara membesar. 4. Pinggul membesar.
Adapun ciri sekunder pada laki-laki, yang pertama tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara membesar. 3. Dada membidang. 4. Tumbuh kumis, jambang, dan jakun. Ciri pubertas yang kedua adalah ciri primer. Ciri primer pada remaja laki-laki adalah terbentuknya sel sperma oleh testis ditandai dengan mimpi basah. Adapun ciri primer pada remaja perempuan terbentuknya sel ovum atau sel telur oleh ovarium ditandai dengan menstruasi. Sekarang, bagaimana cara menghadapi masa pubertas? Yang pertama yaitu bersikap tenang dan percaya diri. 2. Bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percayai ketika terjadi perasaan yang tidak enak. Hal ini akan membantu memberi ketenangan dan jalan keluar. 3. Selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh dan alat kelamin agar tetap sehat dan bersih. Adapun yang harus dilakukan apabila Ananda laki-laki dan perempuan telah melalui masa pubertas, yang pertama, hindari tontonan dan bacaan yang belum pantas. 2. Lebih mendekatkan diri pada Tuhan. 3. Berpenampilan baik dan berbudi pekerti luhur dan berhati-hati dalam bergaul. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia yang keempat yaitu dewasa. Usia 20 sampai 49 tahun, mampu memecahkan suatu permasalahan. Organ-organ reproduksi sudah berkembang sempurna, memiliki sikap mandiri, pertumbuhannya sudah maksimal. Manusia terus mengalami penuaan sampai tahap lansia atau lanjut usia di atas 50 tahun. Pada proses penuaan, secara fisik tubuh tidak mengalami pertumbuhan lagi, tetapi berkurang kemampuannya. Adapun ciri-ciri masa madura, pertama, kulit menjadi keriput, muncul bintik-bintik hitam, dan pandangan kabur, serta kekuatan tubuh melemah. 2. Wanita pada masa ini mengalami menopause. 3. Kondisi fisik mulai menurun. 4. Daya ingat juga menurun. Nah, Ananda hebat. Demikianlah tadi penjelasan tentang materi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Sekarang waktunya kita uji kompetensi ya, untuk mengukur sejauh mana Ananda menyerap pembelajaran hari ini. Adapun kuisnya yaitu tuliskan tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari masa balita sampai lanjut usia. Ananda hebat. Demikianlah tadi penjelasan tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Semoga bisa dipahami dan semoga pembelajaran hari ini bermakna. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan dan literasi. Dengan membacakan alhamdulillah, Ibu ditutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.